Nah, beberapa kasus mahasiswa yang tidak lulus uji kerja adalah pertama, RPP yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Jadi ketika penilai mau menilai, pas dilihat RPP-nya itu terputus. Jadi Bapak Ibu ketika mengkonvert dari misalkan dari Word ke PDF, itu ada terjadi trouble. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengupload berkas tersebut, nanti dilihat lagi apakah sudah betul berkasnya itu, dan berkas yang diupload itu berkasnya sesuai dengan yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang berikutnya, video yang diupload tidak lengkap. Sama halnya dengan yang tadi, jadi ada trouble, terputus si videonya, sehingga tidak lengkap dalam dosen menilai video tersebut tidak utuh. Di kegiatan akhirnya misalkan tidak ada. Kemudian yang berikutnya, video yang digunakan itu banyak di CCP lagu. Nah, ini tidak perlu Bapak Ibu. Tidak perlu ada edit-edit untuk memasukkan lagu-lagu yang tidak penting, karena itu tidak masuk dalam penilaian. Kemudian video yang diupload tidak bisa dibuka. Misalkan video tersebut diupload di Google Drive, tetapi settingan share-nya tidak dibuka ataupun dikunci. Begitupun ketika diupload melalui YouTube, settingannya tidak berupa publik atau bisa dibuka oleh umum. Yang berikutnya, tidak mengisi portofolio. Nah, Ibu Bapak, ini walaupun tadi bobotnya hanya 1, tetapi apabila tidak mengisi portofolio, nilai UKIN Ibu Bapak dinyatakan tidak lulus. Jadi mulai dari sekarang Ibu Bapak siapkan minimal yang 4 komponen tadi Bapak Ibu siapkan. Dari 4 komponen tadi cukup 1 saja yang Ibu Bapak upload. Gitu. Kemudian yang berikutnya, mengisi portofolio tidak mengikuti panduan. Nanti di website di UKM PPG ada tata cara mengisi portofolio. Portofolio apa saja yang diakui, nilainya berapa, nanti Bapak Ibu bisa diunduh pada laman UKM PPG. Nah, berikutnya ini adalah uji pengetahuan daring domisili. Ini uji pengetahuan daring domisili, yaitu mahasiswa Dajab mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring untuk mengukur pemahaman konsep atau materi berdasarkan 7 capaian pembelajaran PPG. Nah, uji pengetahuan berbasis domisili ini dilakukan secara daring atau online di tempat Bapak Ibu berada, atau Bapak Ibu pilih tempat yang koneksi internetnya ataupun jaringan listriknya stabil. Silakan bisa ada yang di kantor desa ataupun di sekolah. Tetapi misalkan jika Bapak Ibu dalam satu angkatan ini ada beberapa teman Ibu yang mengikuti PPG dan melakukan uji pengetahuannya di sekolah yang sama, silakan diperbolehkan asal dalam ruangan yang berbeda, tidak dalam satu ruangan yang sama, karena nanti akan mengganggu proses uji pengetahuan Bapak Ibu. Nah, nanti ini yang perlu dipersiapkan untuk perangkatnya. Nah, nanti mohon Bapak Ibu ketika melakukan UP, ketika melaksanakan UP nanti Ibu Bapak terkendala jaringan ataupun perangkat, mohon untuk tidak panik. Silakan Bapak Ibu mengikuti arahan yang dilakukan oleh pengawasnya masing-masing, ataupun Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan laptop cadangan jika ada. Jika terjadi sesuatu, misalkan laptopnya bermasalah, ketika uji coba tidak apa-apa, tetapi ketika ujian itu laptopnya ada masalah, Ibu Bapak sudah menyiapkan cadangannya, diperbolehkan. Kemudian mohon untuk tidak percaya ada yang bisa membantu Ibu Bapak. Nanti misalkan ada yang menghubungi Ibu Bapak yang mengaku-ngaku sebagai panitia dari Kemdikbud maupun dari LPTK ataupun dari mengatasnamakan pengawas yang dapat membantu kelulusan Bapak Ibu. Mohon untuk tidak dipercaya karena hal itu tersebut merupakan penipuan, nanti yang rugi Ibu Bapak sendiri. Baik, mungkin